Halo, assalamualaikum. Aduh dong si gue. Halo, assalamualaikum. Kenalin, gue Karlinda Cantika, mahasiswa psikologi UHAMKA. Di sini gue bakal ngebawain satu tema yang udah marak banget sekarang. Sebuah hal yang dianggap biasa aja sama banyak orang dan gak sedikit dari mereka yang masih ngelakuin hal ini. Oh iya, kalian nyadar gak sih, semenjak COVID, penggunaan sosial media itu jadi meningkat drastis. Bahkan gak sedikit dari kita ini mencari hiburan di sosial media yang kita punya. Dan gue sebagai pengguna sosial media seperti Twitter, gue sering banget temuin banyak komentar-komentar negatif di konten-konten yang lewat di TL Twitter gue. Bahkan gak sedikit komentar-komentar negatif ini tuh ada di konten orang awam, bukan konten kreator yang kayak YouTubers dan sebagainya gitu. Dan ini adalah hasil screenshotan gue tentang komentar-komentar yang ada di sosial media. Dan dari semua screenshot yang udah gue tunjukin barusan, itu disebut dengan perilaku hate speech atau ujaran kebencian. Kalian tahu gak sih hate speech itu apa? Menurut Wikipedia, hate speech adalah tindakan komunikasi yang dilakukan suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hujatan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lainnya dalam berbagai hal seperti ras, warna kulit, etnis, gender, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, hate speech adalah perbuatan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat mengundang tindakan kekerasan ataupun prasangka antara pelaku dan korban. Gue bakal ngangkat satu kasus yang udah sering banget diobrolin sama banyak orang. Kasus seorang YouTubers perempuan Indonesia yang menurut gue pribadi dia emang punya tingkah laku yang sedikit unik. Dan di sini gue nggak akan sebutin namanya siapa ataupun inisialnya, karena gue yakin kalian udah tahu siapa orangnya. YouTubers ini tuh emang sering banget kena hate speech. Bahkan ketika gue buka akun YouTube pribadinya, di setiap videonya ada aja orang yang komen hate speech di sana. Menurut gue, kok gue aneh aja gitu, kenapa ada orang yang tega banget ninggalin jejak virtual sekasar itu dan sesarkas itu gitu. Karena ketika seseorang mengetik suatu komentar, gue yakin gak ada komentar yang instan di muka bumi ini. Bahkan mie pun harus direbus dulu, ya kan? Begitu pula dengan menulis komentar. Komentar itu pasti terdiri dari huruf per huruf yang disusun menjadi sebuah kata per kata yang disusun menjadi sebuah kalimat, lalu kalian kirim. Berarti terdapat banyak proses kan di dalam sana. Dan di setiap prosesnya pasti kalian tuh berpikir atau menggunakan akal kalian. Yang gue gak habis pikirnya, di komentar akun YouTubers ini tuh banyak banget yang komentarin tentang fisik dia. Dan ini menurut gue tega banget gitu. Kalian tahu gak sih, hate speech itu punya pengaruh buruk buat kesehatan mental seseorang, apalagi kesehatan mental si korban. Dari jurnal yang gue baca, menurut penelitian Yohan tahun 2016, dampak negatif kepada korban hate speech ini adalah berkurangnya daya konsentrasi dan berkurangnya percaya diri. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Ini dilansir oleh indonesiasehat.id berdasarkan penelitian Ditch the Label. Dia adalah sebuah badan amal yang menyuarakan anti-bullying nasional di Inggris. Menurut penelitian mereka, dampak terparah dari korban hate speech adalah jatuhnya harga diri mereka di kehidupan sosial, serta merusak masa depan mereka dengan cara membunuh optimisme mereka. Nah, jadi kita tuh harus ngindarin banget yang namanya hate speech. Bahkan menurut gue bukan hanya cukup menghindar, gak cukup dengan menghindar. Kita harus ngehentiin hate speech ini. Karena gak sedikit dari korban hate speech ini nyari jalan keluarnya itu dengan cara mengakhiri nyawa mereka.
Dan kebanyakan dari orang-orang yang berkomentar negatif itu, mereka berdalih kalau misalnya itu adalah bentuk dari kebebasan mereka dalam berekspresi. Menurut gue itu salah banget. Mereka nggak tahu atau mereka nggak mau tahu perbedaan sesungguhnya antara kebebasan berekspresi dengan hate speech. Karena kebebasan berekspresi itu cuma menimbulkan perdebatan. Sedangkan ujaran kebencian atau hate speech ini bisa menimbulkan tindakan kekerasan. Dan menurut gue, setiap video yang diupload sama YouTubers Indonesia ini adalah bentuk dari bebasnya dia berekspresi. Dan gak ada yang maksa kalian buat nonton video dia. Kalau misal kalian gak suka sama video dia, kalian cukup skip dan jangan tonton video apapun tentang dia. Daripada kalian harus nge-hate speech, gak ada keuntungannya sama sekali buat diri kalian. Dan karena gue penganut agama Islam, di agama gue ini udah diajarin bahwa kita tuh gak boleh nge-hate speech orang. Dan dalil ini tuh ada di surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Yang kurang lebih artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita menjelek-jelekan wanita-wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang dijelek-jelekan lebih baik dari wanita-wanita yang menjelek-jelekan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, serta janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan ialah panggilan fasik sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang zalim. Dilanjut sama arti surat Al-Hujurat ayat ke-11, yaitu, hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Di ayat ini udah ngejelasin kita tuh gak boleh ngolok-ngolok, gak boleh ngegunjing, karena belum tentu kita ini yang ngegunjing lebih baik daripada orang yang kita gunjing. Dan kalau misalnya kalian masih berdalih juga komentar kalian itu adalah nasihat, gak ada nasihat yang diberikan tanpa permintaan dari orang tersebut. Dan gak ada nasihat yang diberikan di depan umum. Oke teman-teman, segitu aja tema yang mau gue sharing sama kalian. Semoga ini bisa jadi pengingat buat kita semua, khususnya buat diri gue sendiri dan teman-teman gue, dan umumnya buat kalian semua yang nonton video ini. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Gue pamit undur diri. Assalamualaikum.